Shalom, ketemu lagi di minggu yang luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa kita boleh berjumpa di hari Minggu ini. Pada kesempatan ini kita sudah melewati beberapa hari semenjak pertemuan kita terakhir. Saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Katakan amin. Sekalipun kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu setia. Dia terus ada buat kita. Sudah diberkati beberapa waktu belakangan ini, saya dapat pertanyaan, saya dapat WhatsApp ataupun komen, email dan lain sebagainya mengenai beberapa orang yang tanda kutip saya simpulkan bahwa mempertanyakan mengenai kasih karunia. Bahkan ada yang mengirimkan gambar ke saya dan berkata bahwa kasih karunia itu dimulai baru 500 tahun yang lalu. Saudara yang diberkati, saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan itu, sekalipun menurut saya itu sangat aneh, saudara. Kenapa? Karena kasih karunia itu adalah Yesus sendiri. Saudara berkati di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus itu sendiri, Yesus tidak pernah mengajarkan denominasi. Sekalipun pada akhirnya pada hari-hari ini kita diperhadapkan dengan begitu banyak ajaran dari berbagai denominasi, saudara, dari berbagai ajaran, saudara diberkati. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan agama. Yesus mengajarkan kepada kita adalah kasih karunia itu sendiri. Melalui apa? Melalui kerajaan, melalui kingdom, melalui sistem kerajaan. Nah, sistem kerajaan inilah yang kemudian dicari oleh orang-orang yang hidup pada hari-hari ini. Mulai dari sejak dulu mereka mencari satu sistem, bagaimana sistem yang terbaik. Ya, kita sudah kenal ada namanya negara demokrasi, ada republik, ada komunis, dan yang ada juga kerajaan, saudara. Tetapi sistem kerajaan, orang mulai mencari bagaimana caranya untuk membuat satu sistem sehingga semuanya itu tertata dengan baik, semua tertata dengan manusia bisa berjalan di dalam suatu rel, suatu aturan yang semua orang bisa mengikuti. Tanda kutip Tuhan pun juga berkenan, tapi tidak ada satu sistem pun di dalam dunia ini selain daripada sistem kerajaan Tuhan, dan itu adalah grace, itu adalah kasih karunia, itu adalah pemberian, bukan dari sistem kerajaan yang Tuhan saya maksudkan di sini adalah sistem kerajaan yang berupa sistem kerajaan grace, sistem kerajaan karunia, pemberian Tuhan kepada kita, penunjukan Tuhan kepada kita sebagai duta besar, bukan karena perbuatan baik kita. Ketika sudah ditunjuk sebagai duta kerajaan Allah, ketika sudah dipilih sebagai anak-anak Tuhan, itu bukan karena perbuatan baik kita. Itu semata-mata karena grace, karena kasih karunia sehingga Tuhan memilih saudara. Firman Tuhan sekali waktu berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saudara, sebelum kita mulai dalam ibadah kita, dalam renungan kita mengenai firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk saudara sekalian berdoa. Terima kasih Bapak di sorga, karena Engkau pertemukan kami melalui tayangan online ini. Sekalipun kami berbeda waktu, berbeda tempat, tapi ketika ada hati yang mencari Tuhan, firman Tuhan berkata siapa yang lapar dan haus, Tuhan sendiri akan memuaskan. Oleh karena itu, lawat setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, supaya setiap kami, hamba-Mu Tuhan, boleh menyampaikan apa yang Tuhan mau dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan otoritas penuh dan penuh Roh Kudus, supaya setiap kami boleh berkati dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami dan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini tunduk di bawah otoritas firman Tuhan, supaya kami semua diberkati dengan kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus yang telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan yang siap dengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Shalom sekali lagi saudara. Shalom. Kenapa saya suka memperkatakan shalom? Karena firman Tuhan berkata bahwa shalomku, dalam bahasa Ibrani berkata shalomnya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan, itu tidak seperti dari yang diberikan dunia. Kalau dunia berkata bahwa
engkau bisa memperoleh suatu hasil kalau engkau melakukan ini, kalau engkau melakukan itu. Dengan kata lain, no pain no gain, orang lebih senang berpikir seperti itu karena itu sepertinya lebih masuk akal. Dalam dunia berkata itu lebih masuk akal. Engkau akan diterima, engkau akan diberkati Tuhan kalau engkau melakukan suatu perbuatan ini, melakukan perbuatan itu. Bahkan seorang kawan itu yang mengirimkan kepada saya yang sedikit meragukan mengenai grace, saudara, dan dia berkata bahwa harus melakukan beberapa perbuatan, melakukan beberapa hal, melakukan beberapa tanda kutip perjamuan yang merupakan gerakan-gerakan tradisi-tradisi untuk bisa diselamatkan. Saudara, ini berkati ketika Tuhan berkata, damai yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia ini, itu berbicara bahwa bukan seperti dunia ini, bukan prinsip no pain no gain, bahwa saudara harus melakukan ini, melakukan itu untuk menerima keselamatan, tetapi damai yang diberikan Tuhan adalah ketika saudara menerima Yesus, masuk ke dalam hati saudara, menerima Yesus dalam sebagai kehidupan saudara, itu akan mengubahkan saudara, mengubah cara pikir saudara, mengubahkan perlakuan saudara, membuat saudara lepas daripada dosa. Jadi tidak ada orang yang berkata bahwa dia menerima grace, menerima kasih karunia Tuhan, tetapi dia tetap hidup berkecimpung dalam dosa. Itu tidak mungkin. Sebagai contoh, saya beritahu saudara bahwa ketika seorang wanita pelacur yang ketemu dengan orang Yahudi pada saat itu, ketika dia akan dirajam, Tuhan singkat cerita semua tahu ceritanya. Tuhan berkata siapa yang tidak berdosa boleh lempar batu. Kemudian Tuhan juga menulis beberapa kali di tanah dan dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa. Yesus tidak berkata jangan berbuat dosa supaya aku tidak menghukum engkau. Tapi firman Tuhan berkata bahwa aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa. Ketika dia menerima pengampunan, dia nyaris mati, saudara, dan dia terima pengampunan Tuhan. Pertanyaannya, apakah setelah dia terima pengampunan Tuhan, dia lantas tiba-tiba pergi melakukan kembali dosanya, dia cepat lompat naik ke tempat tidur dan melakukan kembali dosa zina? Itu tidak mungkin, saudara, karena dia baru saja nyaris mati, nyaris maut menghampiri dia, dan Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman maut menuju kepada kehidupan yang berlimpah dengan anugerah. Itu adalah kasih karunia. Orang yang menerima kasih karunia, dia akan tahu bagaimana melakukan perbuatan yang baik dan juga perbuatan yang benar sekaligus. Saudara diberkati, apa yang kita mau bicara pada kesempatan ini, mau saya ajak saudara untuk kita bicara. Saya beri judul khotbah saya pada kesempatan ini adalah Favor of God, perkenaan Tuhan. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan dari Roma 4 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca, saudara ikuti di layar kaca saudara akan ditampilkan Roma 4 ayat 16. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3, Roma 4 ayat 16. Karena itu kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Saudara, karena itu kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, merupakan grace, pemberian, anugerah. Apa maksudnya, saudara? Anugerah Tuhan adalah favor, adalah perkenaannya bagi yang tidak layak. Anugerah Tuhan adalah favornya Tuhan, perkenaan Tuhan bagi yang tidak dapat diterima, bagi yang tidak pantas, yang tidak layak, tidak dapat diterima, tidak dapat menerima, dia yang tidak pantas, dia yang tidak layak, dia yang tidak bisa terima, dan tetap menerima anugerah. Itu namanya favornya Tuhan. Anugerah Tuhan bagi orang yang tidak pantas, bagi orang yang tidak bisa terima, bagi orang yang tidak layak, tetapi tetap terima. Itu namanya anugerah, pemberian, favor. Tidak di random, tetapi justru dengan syarat bahwa dia orang yang tidak layak menerima, dia orang yang tidak pantas, dia orang yang tidak boleh menerima, tetapi tetap menerima. Itu namanya anugerah, pemberian, grace. Saudara ini berkati yang dikasihi Tuhan. Dan karena itu tidak layak, karena syaratnya tidak layak, syaratnya tidak dapat menerima, syaratnya tidak pantas, maka itu semua menjadi syarat yang cukup buat saya dan saudara supaya kita bisa terima, namanya anugerah Tuhan, favornya Tuhan. Sampai di sini saudara bisa mengerti?
Jadi favornya Tuhan, anugerahnya Tuhan itu tidak diberi secara random, bahwa karena engkau manusia engkau dapat. Tidak, saudara. Tetapi manusia yang berdosa, dan kenyataannya semua manusia berdosa. Kenyataannya semua manusia tidak layak. Kenyataannya semua manusia tidak pantas menerima. Jadi bukan manusia yang normal-normal saja, yang tanda kutip flat, yang datar, tetapi yang menukik turun, saudara, grafiknya, yang tidak layak, tidak pantas, itu yang menerima anugerah Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa berjalan di dalam favornya Tuhan, di dalam anugerahnya Tuhan. Saudara yang diberkati, saya mau sampaikan saudara bahwa seperti halnya password, seperti halnya kata sandi, password di komputer saudara, di PC saudara, di laptop saudara, atau saya yakin bahwa sebagian besar, hampir semua, saya yakin juga semua punya Android, handphone Android, dan sebagian besar daripada kita taruh password di Android, taruh password di handphone supaya tidak gampang dia lacak, saudara, supaya tidak, kalau dicuri atau ketinggalan, orang tidak dapat intip apa yang menjadi isi handphone. Saudara diberkati, seperti halnya password ini, seperti halnya kata sandi ini, saudara, iman, faith, saudara, iman saudara memungkinkan saudara untuk berjalan di dalam favornya Tuhan, di dalam perkenan Tuhan yang sesungguhnya tidak pantas untuk diterima. Amin. Jadi firman Tuhan berkata, iman, ya, iman saudara memungkinkan saudara untuk bisa jalan di dalam favornya Tuhan, dalam perkenannya Tuhan yang sesungguhnya tidak pantas untuk diterima. Sekarang saudara diberkati, nah, iman tidak ada hubungannya dengan apa yang saudara lakukan, apa yang saudara belum lakukan, atau bahkan apa yang saudara dapat lakukan. Tidak ada hubungannya. Saudara, iman hanyalah berbicara mengenai percaya dan menyatakan apa yang Tuhan telah lakukan dan berikan untuk saudara. Katakan amin. Jadi beberapa minggu ini kita belajar tentang percaya. Nah, kesempatan ini juga masih merupakan seri tentang percaya. Khotbah ini masih merupakan rangkaian seri tentang belief of God, percaya Tuhan. Nah, iman yang dimaksudkan di sini ketika saudara menerima favornya Tuhan, yang dibutuhkan adalah percaya dan menyatakan apa yang sedang dan telah saudara terima dari Tuhan. Amin. Saudara mengerti sampai di sini bahwa sekali lagi saya katakan bahwa iman adalah percaya dan menyatakan apa yang telah saudara terima dari Tuhan. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan. Ketika saudara percaya bahwa perkenaan Tuhan, bahwa favornya Tuhan ada pada saudara karena karyanya Yesus yang sudah selesai, karena salibnya Yesus. Amin. Jadi ketika saudara, sekali lagi saya ulangi, ketika iman saudara percaya bahwa saudara menerima favor Tuhan, perkenaan Tuhan, karena, amin, karena pekerjaan Yesus, karena salib Yesus, karena pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah selesai. Catat baik-baik, ketika itu terjadi, maka janji-janji penyediaan Tuhan, maka janji-janji penyembuhan, pemulihan, berkat, terobosan menjadi bagian dalam hidup saudara. Amin. Saya ulangi sekali lagi, ketika saudara iman, saudara percaya bahwa favornya Tuhan, perkenan Tuhan ada dalam hidup saudara karena Yesus yang mati di kayu salib, bukan plus perbuatan saudara. Jadi bahkan bukan Yesus yang mati di kayu salib ditambah dengan perbuatan saudara, bukan. Yesus saja yang mati di kayu salib. Karena salib Tuhan, sehingga saudara terima favornya Tuhan, maka penyediaan, maka pemulihan, pertolongan, berkat, terobosan menjadi bagian dalam hidup saudara ketika saudara percaya itu. Amin. Saudara berkati yang dikasihi Tuhan. Ketika ini saudara mulai menjalani itu, maka saudara akan melihat suatu terobosan yang besar terjadi dalam hidup saudara. Semua hal itu, saudara, semua hal yang baik, janji, pertolongan, penyembuhan, pemulihan, tidak hanya janji kepada orang Yahudi, firman Tuhan katakan. Seperti yang kita baca tadi, tetapi juga untuk saudara dan saya. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari iman Abraham yang merupakan bapa bagi kita semua. Kita bagian dari iman Abraham.
Sehingga bukan saja janji ini terjadi bagi orang Yahudi saja ketika dia percaya bahwa Yesus, dia terima favor karena Yesus yang mati kayu salib, mengorbankan dirinya sehingga dia terima perkenan Tuhan, sehingga pemulihan, pertolongan, penyembuhan, terobosan dalam hidupnya itu bukan saja bagi orang Yahudi, bagi saudara juga. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah bagian daripada iman Abraham. Saudara berkati, Rut adalah seorang janda, bukan Yahudi, yang menaruh imannya pada kasih karunia Tuhan. Itu contohnya. Dia percaya dan menyatakan kebaikan Tuhan. Dia percaya sekali. Dia nyatakan kebaikan Tuhan akan membawa dia ke tempat yang tepat, membawa dia ke ladang yang tepat, ke bidang tanah yang tepat untuk memungut di mana dia akan menemukan kebaikan di hadapan pemiliknya. Mari buka firman Tuhan, Rut 2 ayat 2. Rut 2 ayat 2 katakan, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ya, jadi Rut orang janda, bukan janda yang bukan Yahudi, dia orang Moab. Dia percaya akan kasih karunia Tuhan. Dia percaya bahwa kebaikan Tuhan akan bawa dia ke ladang yang tepat, ke bidang tanah yang tepat, dan dia akan mendapat kebaikan daripada pemilik tanah. Sehingga dia berkata sekali lagi di Rut 2 ayat 2, mari kita lihat. Maka Rut perempuan Moab berkata pada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi, pergilah anakku. Saudara berkata, apa yang terjadi? Karena dia bergantung pada perkenan Tuhan. Dia bergantung kepada favornya Tuhan. Bagi yang tidak layak, dia tidak layak, kan dia bukan orang Yahudi pada saat itu. Yang layak terima kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan pada saat itu hanya orang Yahudi pada zaman itu. Tapi dia bergantung pada favornya Tuhan, kepada perkenaan Tuhan. Bagi yang tidak layak, bagi yang tidak pantas, bagi yang tidak dapat menerima. Dan itu tidak hanya menempatkan dia di ladang Boas yang kaya, saudara, di Bethlehem pada saat itu, tetapi menempatkan Rut juga di dalam silsilah Yesus. Mari lihat Matius 1 ayat 5, sampai Matius 1 ayat 5 bunyi, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Ini silsilah Yesus. Bahwa Rut menjadi garis keturunan daripada juru selamat, Yesus. Keyakinan Rut, saudara, dalam favor Tuhan, dalam perkenan Tuhan, membawa dunia baru baginya. Ketika Rut yakin akan kebaikan, akan anugerah Tuhan, akan perkenaan Tuhan, membawa Rut kepada satu dunia baru. Saudara, dia beralih daripada kemiskinan menjadi persediaan yang berlimpah. Tadinya dia miskin, dia tidak bisa makan, tapi akhirnya dia menjadi istri dari pemilik ladang yang begitu besar, berlimpah. Saudara, persediaan gandum dia. Dari seorang janda menjadi orang yang menikah, dari yang tidak punya anak menjadi memiliki keluarga yang lengkap. Saudara, ini mengubah kehidupan Rut, favornya Tuhan. Dia juga menjadi anggota komunitas yang dihormati. Amin. Jadi ketika Rut yakin bahwa kebaikan Tuhan akan membawa kehidupan dia, favor Tuhan, kebaikan Tuhan, perkenaan Tuhan, anugerah Tuhan akan membawa sesuatu yang baru dalam hidup dia, maka itu mengubah hidupnya, saudara, secara nyata, secara spirit. Tidak saja secara roh dia dibaharui, secara nyata dia melihat Tuhan bekerja. Amin. Saudara, mari lihat Rut 4, 13 sampai dengan 15. Rut 4, 13 sampai dengan 15. Ayat 13 bunyi begini, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 14, sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah, ayat 15, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Tadinya dia miskin, saudara. Dia terima favor Tuhan, perkenan Tuhan. Dia tidak lagi miskin dan juga tidak menjadi rata-rata, dia menjadi sangat kaya. Saudara berkati, ketika dia terima favornya Tuhan, dia yang tadinya janda menjadi keluarga yang lengkap. Ketika dia terima favornya Tuhan, dia tadinya tidak punya anak menjadi keluarga yang lengkap. Ketika dia terima favornya Tuhan, dia tidak menjadi orang yang direndahkan, tapi dia menjadi komunitas yang dia hormati.
dia menjadi salah satu garis keturunan daripada Yesus. Saudara diberkati, ketika Rut, orang yang bukan Yahudi, yang berada di bawah perjanjian lama, dia menikmati favor Tuhan, menikmati perkenan Tuhan. Betapa lagi banyaknya kita yang berada di bawah perjanjian anugerah baru. Saudara berkati akan menikmati berkat-berkat yang diberikan oleh Bapa di sorga, oleh perkenaan Tuhan, oleh favor Tuhan yang tidak layak, yang tidak pantas kita terima, tetapi tetap kita terima karena kebaikan Tuhan. Saudara, betapa kita yang berada di bawah perjanjian anugerah baru akan menikmati kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh favornya Tuhan bagi yang tidak layak. Saudara berkati, faktanya, kenyataannya saudara, karena hari ini Tuhan melihat kita di dalam Yesus yang adalah kekasihnya. Faktanya karena Bapa di sorga pada hari ini melihat saudara dan saya melalui Yesus di dalam kekasihnya, anaknya yang terkasih saudara, maka kita menikmati perkenaan Tuhan, favor Tuhan, penerimaan Tuhan yang sama seperti Yesus miliki. Apa itu saudara? Lihat Efesus 1, 3 sampai dengan 6. Saya mau kita sama-sama bacakan Efesus 1, 3 sampai dengan 6. Bagaimana kita bisa, karena di dalam Yesus kita terima favornya Tuhan. Karena Tuhan Bapa di surga melihat kita melalui kacamata Yesus. Ketika dia lihat kita, Bapa di surga melihat Yesus. Karena kita tertutup, dibungkus oleh kuasa darah Yesus, pengorbanan Yesus. Sehingga kita terima penerimaan Bapa, kita terima favornya Tuhan. Sama seperti yang Yesus miliki. Apa itu? Mari kita lihat Efesus 1, 3 sampai 6, ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa, sama-sama, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saya ulangi ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh siapa? Sama-sama katakan Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kehendaknya. Sudah ditentukan di dalam Kristus supaya saudara menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara, ketika saudara percaya bahwa saudara memiliki favor Tuhan, perkenaan Tuhan yang sama seperti yang Yesus miliki, maka sama seperti Rut, dunia baru juga akan terbuka bagi saudara. Katakan amin. Dunia di mana semua janji Tuhan adalah ya dan amin di dalam Kristus. Dunia di mana semua janji Tuhan, sekali lagi saya katakan, adalah ya dan amin bagi saudara, bagi hidup saudara di dalam Kristus. 2 Korintus 1 ayat 20 sebagai ayat terakhir. Mari lihat saudara, 2 Korintus 1 ayat 20. Sama-sama kita baca. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saya suka memperkatakan firman Tuhan ini dan seringkali kami berkata begini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya mulai kami sebut nama kami James. Itulah sebabnya James oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara bisa mengganti nama saudara, mengganti nama saudara, keluarga saudara, anak-anak saudara, dan mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Karena favor Tuhan, perkenaan Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam hidup saudara. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara menyaksikan, mendengarkan ibadah ini, khotbah ini, saya ajak saudara untuk mengakhiri renungan ini dengan sekali lagi berdoa. Saya undang saudara bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan karena favor-Mu, karena perkenaan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tahu bahwa ada begitu banyak tantangan yang ada di hadapan kami pada saat ini. Tapi karena perkenaan Tuhan, favor Tuhan ada bagi kami, maka kami tidak lagi sama seperti kami sebelum mendengarkan khotbah ini. Tapi kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa favor Tuhan menjadi bagian kami.
Dan kami tahu, kami lebih daripada pemenang. Kami di atas daripada segala masalah. Kami di atas daripada segala pergumulan. Kami sudah menang, Tuhan. Kami melihat pertolongan Tuhan atas hidup kami. Kami melihat setiap keluarga yang diberkati. Kami melihat setiap usaha yang dipulihkan Tuhan. Kami melihat setiap hubungan yang retak yang diperbaiki Tuhan. Kami melihat setiap sukacita yang dilimpah-limpahkan di dalam Tuhan. Kami melihat setiap penyembuhan yang terjadi atas setiap tubuh yang sakit bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau berkati kami semua. Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau lepaskan yang terikat, Engkau beri kelegaan. Karena nama Tuhan, perkenaan Tuhan ada atas kami. Kami akan menghadapi minggu yang baru besok. Minggu yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Minggu yang penuh dengan perkenaan Tuhan, favor Tuhan. Sehingga minggu yang akan datang menjadi kami, Tuhan jadikan kami kepala bukan ekor. Tuhan jadikan kami naik dan tidak turun. Tuhan bawa kami terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Biar Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Presiden Jokowi bersama para stafnya, wakilnya, dan semua pejabat-pejabat sampai ke daerah. Supaya mereka, Tuhan beri mereka roh yang takut akan Tuhan. Hikmat daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Untuk segera bisa keluar daripada pandemi COVID-19, daripada masalah kesulitan ekonomi ini Tuhan, karena Engkau ada bagi bangsa ini Tuhan. Kami mau berdiri bagi bangsa Indonesia, dan biarlah bangsa kami dilawat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati proses vaksin supaya dapat berjalan dengan baik. Setiap anak-anak Tuhan boleh ikut serta dalam proses vaksin ini, karena nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam setiap hal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena nama-Mu ditinggikan. Kami senantiasa mengucap syukur bahwa hidup kami jadi berjana bagi kemuliaan nama Tuhan. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan pada saatnya saudara mengangkat tangan, saudara terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, mengarahkan wajahnya, dan menyinari setiap kita dengan kasih karunia. Dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri yang mati kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, telah memberi kita kebenaran, sehingga berkat ada di atas setiap kepala orang benar. Yang percaya diberkati Tuhan, sudah dibenarkan Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah online ini. Kalau saudara merasa terberkati, saudara bisa subscribe, atau saudara bisa bagikan link ini kepada siapa saja, supaya semakin banyak orang ini berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan berkati saudara.